Hai guys, selamat datang kembali di channel Narasi Sinematik. Kali ini kita akan membahas salah satu film klasik yang pastinya sudah nggak asing lagi, Home Alone. Siapa yang nggak kenal dengan Kevin McAllister, bocah 8 tahun yang super cerdik ini? Suasana menjelang Natal di rumah keluarga McAllister yang penuh dengan keramaian dan kekacauan persiapan liburan ke Paris. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, Kevin merasa sedikit terabaikan dan nggak disangka-sangka dia malah tertinggal di rumah saat keluarganya berangkat ke bandara. Tapi kesenangan ini nggak berlangsung lama karena ada dua pencuri konyol, Mary dan Mark, yang mengincar rumahnya. Nah, di sini pertualangan seru Kevin dimulai dengan segala macam perangkap kreatif. Kevin siap menghadapi duo pencuri ini. Penasaran gimana aksi Kevin melindungi rumahnya? Yuk, langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan keluarga McAllister yang sibuk banget berlarian di sekitar rumah, siap-siap buat liburan ke Paris. Kevin McAllister yang baru berumur 8 tahun selalu dijailin sama kakak-kakaknya dan diperlakukan gak enak oleh keluarganya. Bahkan orang tuanya sendiri pun cuek. Kevin sampai kaget saat tahu dia harus mengemas kopernya sendiri. Padahal dia belum pernah ngelakuin itu sebelumnya. Setelah dimarahi terus-terusan, Kevin ngejawab, "Aku mau hidup sendiri," sambil lompat-lompat di tangga. Ada pencuri yang nyamar jadi polisi yang coba narik perhatian semua orang, tapi gagal. Keluarga itu nggak sadar kalau dia sebenarnya pencuri bernama Harry yang lagi nyari info sebanyak mungkin tentang keamanan rumah. Setelah bertengkar dengan kakaknya yang suka ngebully, Buzz, dan bikin berantakan saat makan malam, Kevin dihukum ke lantai 3 ke rumahnya untuk malam itu tanpa pisah yang dia inginkan sebagai hukuman. Sementara Buzz nggak dihukum sama sekali meskipun dia yang jahat. Kevin kesal banget sama perlakuan keluarganya yang nggak adil dan cuek sama dia. Dia kemudian berharap keluarganya menghilang begitu saja dan bahkan mengatakannya langsung ke ibunya sebelum tidur. Malam itu ada pemadaman listrik gara-gara ranting pohon jatuh tertiup angin. Meskipun listrik kembali normal, pemadaman itu bikin keluarga Kevin bangun kesiangan dan terlambat untuk liburan mereka. Karena anak tertua, Heather, salah hitung, mengira anak tetangga adalah Kevin. Akhirnya, Kevin tertinggal di rumah sendirian. Saat Kevin bangun, suasana rumah terlihat sepi karena semua orang sudah berangkat ke bandara. Awalnya Kevin senang karena berpikir doanya telah terkabul. Dia mulai melakukan hal-hal yang biasanya dilarang. Lompat-lompat di ranjang orang tuanya, meluncur dari tangga dengan kereta luncur, mengobrak-ngabrik kamar Buzz dan barang-barang pribadinya, berlari keliling rumah sambil berteriak, menembak action figure ke lubang cucian dengan pistol mainan, makan makanan junk food, dan menonton film gangster. Tapi saat ada adegan penembakan di film itu, Kevin ketakutan dan berteriak memanggil ibunya, yang mungkin menandakan bahwa situasi ini nggak sebaik yang dia kira. Beberapa jam kemudian di dalam pesawat saat sedang membicarakan perasaan bahwa ada yang terlupa dengan Peter, Kate tiba-tiba sadar kalau mereka lupa membawa Kevin. Sementara itu, Harry yang sudah mendapatkan banyak informasi bersama rekannya Mark mulai mencari rumah-rumah di lingkungan sekitar untuk dirampok dengan fokus utama pada keluarga McAllister yang mereka sebut Silver Tuna. Keduanya mulai merampok rumah-rumah kosong di lingkungan tersebut lalu memutuskan menuju rumah McAllister. Namun, Kevin melihat bayangan mereka dan menakuti mereka dengan menyalakan lampu. Ketika Kevin keluar sambil mengatakan dia tidak takut lagi, dia kembali ketakutan, kali ini oleh Old Man Merle, seorang pria di lingkungan itu yang menurut rumor yang diceritakan Buzz kepada Kevin telah membunuh seluruh keluarganya dengan skop salju. Di Paris, Kate dengan panik mencoba menelpon kepolisian dan melapor bahwa anaknya tertinggal di rumah sendirian. Ketika Departemen Kepolisian Chicago mencoba menyelidiki rumah itu atas permintaan orang tuanya, Kevin menolak membuka pintu karena dia masih ketakutan dari kejadian sebelumnya. Sementara itu di Paris, Kate sangat ingin segera kembali ke Chicago meskipun suaminya hanya bisa memesan penerbangan yang berangkat 2 hari kemudian. Tiket pun sudah habis terjual dan Kate terpaksa tinggal di bandara untuk menunggu dengan harapan ada penumpang yang membatalkan penerbangannya.
Keesokan harinya ketika sedang mandi, Kevin tidak menemukan sikat gigi. Dengan berusaha mengambil uang tabungan Buzz di rak, Kevin pergi ke Indomaret dengan uang Buzz dan melihat rumah Pak Murphy. Dia pun tidak menyadari ternyata sedang dirampok. Kemudian Peter menelepon tetangganya, keluarga Pak Murphy, dan ternyata sedang liburan juga, menyampaikan bahwa mereka sedang berada di Paris. Di toko, Kevin secara tidak sengaja mencuri sikat gigi setelah lari ketakutan karena bertemu Marley. Polisi mengejarnya sampai dia lolos dari kejaran polisi. Dalam perjalanan pulang, dia hampir ditabrak oleh van Harry dan Marv dan diperingatkan oleh mereka untuk hati-hati. Harry lalu mengucapkan selamat Natal kepada Kevin sambil tersenyum, memperlihatkan gigi emasnya yang Kevin kenali saat Harry menyamar sebagai polisi di rumah mereka. Kevin pun lari ketakutan. Harry dan Marv mengikuti Kevin beberapa blok hingga dia bersembunyi di gereja untuk menghindari mereka. Menyadari mereka akan kembali nanti malam dan akan bersiap menghadapinya. Malam itu dengan cerdik, Kevin mengelabui Harry dan Marv dengan membuat mereka berpikir bahwa keluarganya sudah pulang dari liburan dengan mengatur manekin milik ibunya di sekitar rumah dan menggerakkan lengan mereka dengan tali. Di Paris, keluarga McAllister harus tetap tinggal di dalam dan tidak bisa jalan-jalan seperti yang mereka harapkan. Dan segera, semua anggota keluarga mulai khawatir tentang Kevin. Sementara di bandara, akhirnya Kate berhasil menukar jam tangannya yang mirip Rolex dengan uang $500 dan beberapa perhiasan lainnya untuk mendapatkan kursi ekonomi kembali ke Dallas. Keesokan harinya, kedua pencuri itu mengintai rumah lagi. Kali ini menemukannya sepi dan membuat Harry curiga. Marv memutuskan untuk mencoba masuk sendiri, tapi Kevin memutar film gangster yang sama dengan volume penuh dan menambah suara saat adegan tembak-tembakan dengan menyalakan petasan yang dia temukan di kamar Buzz, yang membuat Marv lari ketakutan. Trik Kevin membuat Marv percaya bahwa itu nyata, mengira ada yang dibunuh oleh perampok di rumah itu. Hal ini membuat Harry marah, yang mengatakan bahwa lingkungan ini adalah wilayah mereka untuk merampok, bukan orang itu. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Penerbangan berikutnya membawanya ke Scranton pada malam Natal, di mana perjalanannya terhenti karena tidak ada penerbangan dari Scranton ke Chicago. Untungnya bagi Kate, Gus Polinski yang mengaku sebagai Raja Polka dari Midwest dan kelompok musisi polkanya yang terdampar untuk festival polka menawarkan untuk membantunya pulang dengan van mereka. Harry dan Marv masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan melihat Kevin menebang pohon Natal. Harry kemudian keluar, berjalan ke sisi rumah dan melihat Kevin sedang merangkai pohon, menyimpulkan bahwa dia memang sendirian di rumah dan juga merupakan target yang mudah. Kevin kemudian mendengar Harry dan Marv merencanakan langkah selanjutnya, yaitu kembali ke rumah itu malam nanti. Kevin memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk mencoba membuat keluarganya kembali pulang. Dia pergi menemui Santa Claus di kota, lalu ke gereja lingkungan untuk mendengarkan latihan paduan suara. Di sana dia kembali bertemu dengan Old Man Marley, dan keduanya mulai ngobrol. Kevin belajar dari percakapan itu bahwa semua rumor tentang Marley tidak benar, dan ternyata dia juga adalah orang baik jika seseorang mengenalnya. Kevin juga mengetahui bahwa cucu perempuan Marley ada di paduan suara itu dan dia datang untuk menonton cucunya bernyanyi karena dia kesepian akibat pertengkaran dengan putranya bertahun-tahun yang lalu. Kevin menyarankan agar Marley mencoba menghubungi putranya jika dia bisa, hanya untuk melihat apa yang terjadi, dan Marley setuju. Setelah Kevin meninggalkan gereja, sekarang jam 8 malam dan dia berlari pulang untuk memasang serangkaian jebakan di sekitar rumah. Jalan setapak yang licin, termasuk knop pintu yang terbakar, ember cat, dan berbagai benda tajam di lantai seperti mainan dan ornamen. Dia selesai tepat pada waktunya untuk makan malam. Dua pencuri itu mengetuk pintu, mengatakan bahwa mereka tahu Kevin ada di dalam dan melontarkan beberapa lelucon. Kevin menyalipkan senjata mainannya melalui lubang pintu dan menembak burungnya. Peluru mengenai Harry tepat di selangkangan. Marv terkejut dan memasukkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia langsung melihat Kevin di sisi lain, lalu menembaknya. Harry dan Marv memutuskan untuk mengubah rencana mereka. Harry tergelincir
dan jatuh di tangga yang sangat licin. Marv mencoba masuk melalui ruang bawah tanah, tapi dia juga tergelincir dan jatuh di tangga yang basah. Marv akhirnya berhasil masuk, dan saat sedang menarik saklar lampu, dia melihat sebuah setrika jatuh dari ventilasi pemanas dan mengenai kepala Marv. Sementara itu Harry berada di depan pintu dan tergelincir sekali lagi. Dia marah sekali dengan tekad yang kuat. Harry akhirnya menarik tangga tanpa tergelincir lagi. Saat Harry meletakkan tangannya di kenop pintu, dia berteriak kesakitan, berguling-guling turun tangga dan mencelupkan tangannya ke salju. Namun Harry masih bertekad. Dan ketika dia rasa aman, sebuah alat penyembur api membakar kepalanya, dan Harry teriak kepanasan. Dia berlari turun tangga dan membenamkan kepalanya ke dalam salju. Sementara itu Marv yang sewot naik tangga tanpa sepatu karena sepatunya dan kaos kakinya terjebak di aspal yang lengket. Saat dia naik, kakinya tertancap sebuah paku yang ditanamkan oleh Kevin. Marv memutuskan bahwa terlalu berbahaya untuk masuk melalui ruang bawah tanah masih tanpa sepatu. Marv memanjat masuk melalui jendela, masih telanjang kaki, dan menginjak mainan ornamen tajam. Harry dan Marv bertemu di tangga, dan Harry berkomentar tentang Marv yang telanjang kaki. Marv menangkap salah satu kaki Kevin. Kevin melihat tarantula peliharaan Buzz. Akhirnya, dia menjatuhkan laba-laba itu ke wajah Marv. Marv terkejut dengan makhluk menakutkan itu, dan Kevin lari ke atas. Marv menghantam linggis ke perut Harry. Harry yang tidak tahu apa yang terjadi marah kepada Marv saat Marv mencoba menjelaskan situasinya. Akhirnya dia sampai di rumah pohon. Harry dan Marv berada di loteng yang menghadap ke rumah pohon. "Ayo tangkap aku," kata Kevin. Harry memutuskan untuk menggunakan tali saat mereka berdua memanjat tali. Lalu Kevin keluar dari rumah pohon dengan gunting. Kevin memotong tali itu, dan Harry serta Marv menabrak dinding. Kemudian mereka terjatuh ke tanah. Sementara itu Kevin turun dari rumah pohon dan berhasil kabur. Namun dia ditangkap oleh dua pencuri itu. Saat mereka akan balas dendam, Old Man Marley muncul dan memukul mereka dengan skop saljunya. Dia kemudian mengantar Kevin pulang dengan selamat. Polisi datang dan menangkap keduanya. Dengan Kevin yang melihat dari seberang jalan dan tersenyum. Kevin bangun keesokan paginya dan langsung berlari turun, berharap keinginannya untuk mendapat kembali keluarganya telah menjadi kenyataan. Namun belum juga terjadi. Tetapi sebuah van berhenti di depan rumah, dan Kate berlari masuk dan menemukannya. Beberapa saat kemudian, anggota keluarga lainnya tiba di rumah setelah mengambil penerbangan lain pulang. Dan Kevin menceritakan tentang belanja makanannya yang membuat semua orang terkesan. Dia tidak memberitahu mereka apa yang terjadi malam sebelumnya dengan Harry dan Marv, tetapi ayahnya menemukan gigi emas Harry di lantai. Kevin melihat keluar jendelanya, di mana anak dan keluarganya bersatu kembali untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.